Pemirsa, DPRD Kudus saat ini tengah membahas sejumlah rancangan peraturan daerah atau Ranperda. Salah satunya adalah Ranperda Keterbukaan Informasi Publik. Apa saja lingkup dan juga pokok pikiran dari Ranperda ini dan bagaimana implikasinya nanti terhadap masyarakat Kudus. Selengkapnya dalam liputan khusus bersama saya, Septi Wulandari. DPRD Kudus tengah melakukan pembahasan terkait 6 rancangan peraturan daerah atau Ranperda Prakarsa atau inisiatif DPRD. 6 Ranperda ini adalah Ranperda tentang keterbukaan informasi publik, Ranperda tentang perlindungan dan pengembangan pasar rakyat, Ranperda tentang perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro dan koperasi, kemudian Ranperda tentang prasarana, sarana, dan utilitas umum, Ranperda fasilitasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual, serta Ranperda penataan dan pengelolaan parkir. Sejumlah Ranperda ini melalui berbagai macam tahapan sebelum nantinya disahkan, di antaranya tahapan public hearing atau rapat dengar pendapat bersama sejumlah elemen masyarakat untuk mendengarkan masukan atau aspirasi publik. Aspirasi publik diharapkan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat Kudus sehingga perda yang dihasilkan dapat efektif dan berdampak positif pada masyarakat. Salah satu Ranperda yang tengah melalui tahapan public hearing oleh Panitia Khusus 2 adalah Ranperda Keterbukaan Informasi Publik. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, Ranperda Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu skala prioritas Ranperda di tahun 2024 ini. Oke pemirsa, saat ini saya bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Bapak Mahsan, dan kita akan berbincang mengenai Ranperda yang saat ini tengah dibahas oleh DPRD Kabupaten Kudus. Di antaranya adalah Ranperda Keterbukaan Informasi Publik dan juga Ranperda tentang pengembangan dan juga perlindungan UMKM. Nah, Pak Mahsan, mengenai Ranperda Keterbukaan Informasi Publik yang saat ini tengah dibahas, ini sebenarnya apa yang kemudian melatar belakangi bahwa perda ini kemudian dibahas gitu? Ada banyak usulan sebenarnya tadinya, kemudian akhirnya mengerucut diantaranya adalah Ranperda Keterbukaan Informasi Publik ini. Ya tentu sesuai dengan perkembangan zaman di era transparansi ini, masyarakat menuntut ada satu keterbukaan informasi yang tentunya ini sudah menjadi satu tuntutan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tetapi dengan berkembangnya waktu, ternyata ada beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam arti definisi keterbukaan informasi publik itu diartikan semuanya harus dibuka terbuka, gitu semua informasi. Kan tidak semuanya bisa begitu, karena dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ini ada hal-hal yang memang menurut sifatnya harus dirahasiakan, kan begitu. Tidak boleh terus semuanya di open di publik, itu kan ada hal-hal yang semacam itu, termasuk negara. Negara itu kan juga sama. Ada hal-hal yang memang tidak bisa diinformasikan secara umum, misalnya intelijen negara, sandi negara, itu kan juga tidak semuanya keterbukaan informasi publik ini diartikan ya semua masyarakat bisa mengakses dan sesuai dengan keinginan mereka. Karena tentunya berbicara tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya tentang audit pemeriksaan keuangan dan pembangunan, ada BPKP, ada BPK, ada inspektorat. Secara kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan ini sudah diatur oleh undang-undang, termasuk keterbukaan informasi publik itu sendiri. Oleh karena itu dalam proses pembahasan Ranperda ini tentunya nanti bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang diberikan, dan tentunya akan ada semakin kejelasan
terkait dengan mana-mana yang memang itu bisa dikonsumsi secara umum dan mana-mana yang memang sesuai dengan kewenangannya. Jadi kan ada misalnya terkait dengan satu temuan untuk harus dilakukan penyidikan, misalnya begitu, kebutuhan untuk penyidikan, itu kan hal-hal yang khusus. Artinya tidak bisa satu contoh penyelenggaraan pemerintahan desa lah misalnya, tidak bisa terus semuanya mereka harus minta sampai detail terkait dengan apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang ada di desa. Tentu ada hal-hal yang memang tidak serta-merta semuanya diberikan. Nah, dalam proses pembahasan perda ini kita dalam tanda kutip biar tidak terjadi salah arti. Karena itu kami berharap nanti dalam proses pembahasan ini bisa lebih cetak, lebih jelas, biar nanti kawan-kawan yang sebagai penyelenggara pemerintahan baik di desa, kecamatan, OPD, semuanya bisa menjalankan dengan baik. Oke, berarti itu nanti masuk dalam ruang lingkup dari perda itu sendiri ya, tentang mungkin materi-materi apa saja yang bisa diinformasikan dan lain sebagainya, atau ada hal lain lagi? Ya memang kadang-kadang dengan dalih keterbukaan informasi publik, terus semuanya diminta, kalau misalnya tidak diberikan, dilaporkan ke mana, ke komisi informasi dan ini yang tentunya ya sebetulnya kalau hal-hal yang memang konsumsi umum ya sudah itu diberikan, tapi kan memang harus diatur lebih jelas lagi, lebih detail lagi, mana yang harus kita berikan, mana yang memang secara umum dan secara khusus, itu harus lebih detailkan dalam proses pembahasan. Oke. Ranperda keterbukaan informasi publik menjadi penting bagi masyarakat Kudus sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang memberikan jaminan kepastian khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada di badan publik. Jaminan kepastian untuk dapat mengakses informasi ini sebagai bagian untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya Kabupaten Kudus. Apalagi tingkat permintaan informasi publik di Kabupaten Kudus masih tergolong rendah. Bentuk keterbukaan informasi publik adalah upaya untuk mengoptimalkan pengawasan publik Bapak Ibu sekalian terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan segala upaya sesuatu yang berakibat kepada kepentingan publik. Kepentingan publik ya Bapak Ibu sekalian, bukan untuk, karena tadi diskusi juga, ada yang meminta data kepada pemerintah daerah hanya untuk menjebak 1, 2, 3 orang misalnya. Nah, dalam konteks ini adalah untuk kepentingan publik yang menjadi bagian dari hak memperoleh informasi dan hak asasi manusia. Kemudian sosiologisnya untuk mengontrol setiap langkah kebijakan yang oleh pemerintah daerah, diperlukan keterbukaan informasi publik yang terbuka, bersih, dan bertanggung jawab. Maka kemudian secara yuridis kita perlu ada pengaturan untuk menjamin kepastian hukum sehingga dapat terwujud keterbukaan informasi publik daerah. Tadi sekilas info Perbup yang lahir tahun kemarin itu, waktu kita menyusun naskah akademik tahun lalu itu belum muncul, sehingga nanti setelah public hearing ini masukan dari atau narasi yang ada di keterbukaan informasi publik di Perbup akan kami akomodir dan akan menjadi saling mengisi lah, karena dasar hukum juga sama dari peraturan KIP nomor 1 kalau tidak salah 2021. Nanti itu bisa saling mengisi lah. Dalam konteks hari ini kita ingin mendengarkan dari publik masyarakat apa-apa saja yang menjadi concern terhadap pembentukan peraturan daerah. Apa-apa saja muatan-muatan dalam rancangan perda nanti kita bisa lihat sekilas. Lanjut, ini tujuannya Bapak Ibu sekalian. Tujuan ini kalau saya baca memang bisa dikatakan bukan sesuatu yang utopis ya, atau sesuatu yang diawang-awang, tidak. Ini adalah tujuan yang ideal. Ideal dengan faktual itu hal yang berbeda. The same seharusnya dan the solemn senyatanya itu adalah hal yang berbeda. Menyelesaikan masalah yang ada saat ini dan solusi atas permasalahan masalah yang lalu. Artinya past, present, and future itu harus bisa diakomodir dalam rancangan perda. Misalnya paling gampang, perda larangan merokok misalnya. Di
kawasan itu yang pernah nggak dievaluasi secara akademik, dibuat kajian bahwa ternyata perda itu relevan apa tidak. Perda yang sering dievaluasi zaman dulu adalah perda pajak dan retribusi. Itu paling sering dievaluasi karena apa? Implikasi terhadap penerimaan daerah. Kalau sekarang kan sudah ada perda terbaru yaitu PDRD, pajak retribusi daerah. Dan kalau dulu kan semua itu dia mulai dari Minerba, kemudian retribusi segala macam itu semua dikupas terus. Tapi kemudian kita punya perda yang lain-lain, misalnya kalau kita punya perda kepemudaan, di kepemudaan itu mungkin ada arahan sapras sekian, pernah nggak kita bahas itu tercapai atau belum? Nah, itu maksud saya penekanan bentuk pengawasan nanti dari rekan-rekan masyarakat, kelompok masyarakat untuk bisa mendorong pemerintah daerah untuk apa yang produk dihasilkan, kebijakan dihasilkan itu harus dilaksanakan dan dievaluasi. Itu mekanisme kebijakan publik kan seperti itu, perencanaan, pelaksanaan, monet, kemudian evaluasi. Upaya lagi itu hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan kebijakan. Jangan-jangan perda yang kita hasilkan itu tidak lagi efektif, ya sudah di-delete saja. Karena selama tidak di-delete ya akan terus berlaku gitu. Kira-kira gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi tujuannya adalah utopis, bukan utopis ya ideal, maka faktualnya kita harus sama-sama mengawal. Mulai dari mewujudkan penyelenggara pemerintah daerah yang baik, ada keterbukaan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik. Public hearing Ranperda Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Pansus II DPRD Kudus diikuti sejumlah elemen masyarakat di Kudus, seperti organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, para pengamat keterbukaan informasi, serta organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kudus. Sejumlah masukan dan aspirasi disampaikan untuk menyempurnakan draft rancangan peraturan daerah keterbukaan informasi publik. Mulai dari masukan agar perda keterbukaan informasi publik memperhatikan kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas, akses informasi publik, serta efektivitas perda ini sendiri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik mengatur bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Undang-undang itu menjamin memenuhi hak semua kalangan termasuk penyandang disabilitas. Setuju ya Pak kalau terkait itu ya. Tapi pada kenyataannya Pak, seringkali penyandang disabilitas masih menemui kendala untuk mengakses informasi publik itu. Baik yang disampaikan di situs web, media sosial, televisi ataupun radio. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menjadi kendala bagi disabilitas dalam mengakses informasi publik tersebut, Pak. Termasuk di dalamnya adalah kurangnya fitur aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas, seperti teks, juru bahasa isyarat, deskripsi audio maupun teks alternatif. Nah, pada kenyataannya seringkali penyandang disabilitas masih memenuhi kendala dalam mengakses publik. Nah, ada beberapa faktor Pak yang menyebabkan kenapa disabilitas masih menemui kesulitan dalam mengakses informasi publik itu. Nah, faktor yang saya sampaikan tadi, kurangnya fitur aksesibilitas, teks, juru bahasa isyarat, deskripsi audio ataupun screen reader untuk teman-teman tunanetra. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, di sini saya sampaikan juga untuk teman-teman disabilitas tuli atau tunarungu terletak pada sektor pendengaran atau audio ini. Hal ini menyebabkan penyandang tuli hanya bisa mengakses informasi berupa visual atau teks saja, sehingga mereka membutuhkan bahasa nonverbal dalam berinteraksi. Nah, sedangkan untuk teman-teman disabilitas tunanetra dalam bentuk visual, mereka mendeskripsikan gambar, nanti diartikan ke dalam bentuk suara. Itu ada namanya screen reader. Nah, jadi saran saya untuk mengatasi permasalahan tidak aksesnya informasi publik berdasarkan
pengalaman tadi adalah pentingnya kolaborasi antara pemangku kebijakan dan pemerintah perlu membuat standar operasional sebagai aturan agar website dan aplikasi bisa diakses seluruh disabilitas, Pak. Karena tujuan besar kita bersama adalah kota Kudus yang kita cintai ini menjadi kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Hari ini, hari ini perda itu nggak jalan. Karena apa jalannya? Untuk operasional sebuah toko swalayan, minimarket, Alfamart, Indomaret maupun lain-lainnya itu harus mendapatkan izin operasional. Tetapi karena peraturan perda itu belum ada peraturan bupatinya terkait dengan itu, sehingga tidak ada sanksi yang bisa dilakukan oleh para pemilik modal itu. Karena apa? Ketika perda itu tidak mencantumkan kapan bupati membuat peraturan itu, dilaksanakan pasca perda itu disahkan dan diundang-undangkan. Makanya saya berharap Pansel juga ini nanti dalam proses pembahasan, ketika ada kalimat peraturan teknis lebih lanjut akan dibuat melalui peraturan bupati, tolong dicantumkan maksimal 1 tahun katakanlah, maksimal 7 bulan dari perda setelah diundangkan. Seperti itu. Banyak perda di sini mandul, Mas. Karena DPR juga nggak pernah mengawasi perda, saya melihatnya. Harapan kami jangan sampai OPD ini mempersulit ketika teman-teman minta informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah yang ada di Kabupaten Kudus. Tentu keterbukaan informasi publik itu baik diminta atau tidak ini kan harus disediakan ya. Oleh karenanya saya hanya mengusulkan, karena Kudus ini memiliki 2 videotron yang cukup lebar di tempat-tempat di 2 tempat ya, di Balai Jagung dan yang ketutup jembatan Tanggul Langit ini. Oleh karenanya supaya betul-betul informasi ini sampai ke masyarakat, tolong Kominfo ini menganggarkan lagi videotron, mungkin minimal di 1 kecamatan 1, supaya nanti masyarakat ini yang meminta atau tidak itu bisa mendapatkan informasi tersebut. Minimnya sosialisasi edukasi terkait dengan transparansi publik di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Banyak badan publik yang tidak mengetahui apa sih transparansi publik sebetulnya itu, kan begitu. Cuma diucapkan secara lisan. Mohon untuk digarisbawahi Pak Ketua, bahwa informasi berkala yang betul-betul minim diinformasikan seharusnya dinas terkait, divisi utama yaitu dinas Kominfo, tentang informasi berkala itu minim sekali, bahkan ya paling cuma bahasa sampel saja gitu. Mohon untuk digarisbawahi itu, dicatat gitu. Harapan kami sebagai masyarakat untuk mendapatkan informasi itu jangan dipersulit. Ketika kami sebagai NGOG kita menyampaikan permintaan informasi publik terkait dengan surat tertulis, info yang diberikan itu hanya sebatas informasi yang kurang padat dan kurang jelas dan kurang tepat. Karena kami kemarin sudah ada fakta ketika kami meminta informasi publik, artinya informasi publik ini di mana yang tidak dikhususkan atau dikecualikan, ini umum. Ternyata badan publik itu justru menganut pada pengusahanya atau swastanya. Terkait secara administrasinya tidak pernah sampaikan kepada kami. Jadi kami mohonkan ke depannya, ketika perda ini memang nanti sudah disahkan, tapi harus ada perbut yang jelas. Jadi ketika penindakan, kami sebagai pengawas informasi publik nanti dijadikan pengawasan kami di lapangan, itu bisa terrealisasi dan dampaknya kepada masyarakat itu akan kecil. Ini justru aneh di sini. Ketika
perda-perda selalu dibuat, outputnya tidak ada. Untuk juknis, juklatnya tidak ada. Artinya kami sebagai NGOG, sebagai pengawas di lapangan, tidak ada ketindakan tegas daripada Pemkab Kabupaten Kudus. Menunjuk dan menetapkan PPID. Nah, yang saya maksud setiap kita itu koordinasi atau klarifikasi di setiap kecamatan maupun desa itu selalu bingung siapa pemegang PPID itu siapa. Kita diombang-ambingkan terkait itu, Pak. Diombang-ambingkan terkait itu. Nah, yang saya maksud yang jadi aspirasi dari masyarakat itu terkait sanksi. Kalau memang badan publik mulai dari desa, kecamatan maupun dari OPD terkait kalau tidak mau memberikan informasi publik itu sanksinya itu apa? Jelas, harusnya jelas. Jangan sampai nanti kita diombang-ambingkan ke sana kemari, ke sana kemari. Jadi biar nanti masyarakat itu tidak terombang-ambing gitu loh. Saya di sini jelas setiap orang berhak memperoleh informasi publik, melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik. Tapi kenyataannya setiap contoh kecil terkait program pemerintah, terkait proyek pemerintah lah, itu kan harusnya dari dewan maupun dari teman-teman kalau memang kita mengacu memperoleh informasi publik berhak lah, dalam arti harus mengantongi, apalagi di salah satu instansi di dewan sendiri, Pak. Contoh terkait SHT kemarin dari dewan sih sudah ada yang yang ke lokasi meminta hasil dari auditnya ya dikasih, Pak. Dan kita sudah komunikasi juga dengan kepala dinasnya juga, alasannya ini dan itu rahasia kami gitu. Nah, yang saya maksud apakah sanksi itu harus diterapkan, Pak, supaya untuk efek jerah para OPD yang ada di Kabupaten Kudus. Terima kasih. Masukan dan aspirasi publik menjadi hal krusial dalam proses pembentukan peraturan daerah. Ketua Pansus II DPRD Kudus, Andrian Fernando, dalam pembahasan Ranperda Keterbukaan Informasi Publik mengatakan, ia menerima masukan dari publik untuk dijadikan pertimbangan Pansus. Hal ini agar perda yang dibuat benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat Kudus, serta mengakomodir kepentingan masyarakat Kudus terkait kebutuhan akan layanan informasi publik. Oke, saat ini saya bersama dengan Mas Fernando, Ketua Pansus II yang mengenai membahas Ranperda Keterbukaan Informasi Publik. Nah, hari ini baru saja digelar tadi ya public hearing dengan masyarakat gitu terkait Ranperda Keterbukaan Informasi Publik. Boleh dijelaskan untuk kegiatan hari ini? Ya, jadi pada hari ini kami menggelar rapat public hearing, yaitu kita mendengarkan masukan saran dari masyarakat Kabupaten Kudus untuk dasar-dasar penyempurnaan perda yang akan kita buat. Masukan gitu dari masyarakat. Nah, yang menjadi highlight sendiri dari Ketua Pansus ini untuk masukan-masukan dari masyarakat ini yang seperti apa? Ya, yang jadi highlight bagi saya pribadi itu tadi ada teman-teman dari disabilitas itu memang memohon supaya informasi publik juga dapat mereka jangkau dengan mudah. Salah satunya untuk teman-teman yang tunanetra tadi kita harus berikan fitur suara pada website yang akan dibuat oleh Kominfo yang akan disempurnakan nanti untuk informasi publik yang akan diberikan ke masyarakat. Dan yang kedua, tadi ada usulan yang diusulkan dari beberapa teman-teman, yaitu usulan yang sama adalah pembentukan komisi informasi publik. Itu yang saat ini sudah ada informasinya di Cirebon, di kabupaten atau kota Cirebon tadi. Hanya itu, di Jawa Tengah belum ada, kecuali di provinsi. Berarti itu nanti akan masuk dalam Ranperda itu nanti pembentukan KI itu? Nah, di situ. Nanti akan kami diskusikan juga dengan tenaga ahli yang mendampingi pembuatan perda. Sehingga dalam kami membuat perda itu juga tidak overlapping pada aturan yang di atasnya. Oke, nah sebenarnya ini kan tentang keterbukaan informasi publik itu kan sudah jelas di undang-undangnya gitu ya. Kemudian ini ada
perda yang akan dibuat berkaitan dengan hal itu. Seberapa urgennya untuk Kabupaten Kudus gitu tentang keberadaan perda keterbukaan informasi publik ini? Ya, jadi kalau menurut kami tingkat urgensi perda keterbukaan informasi publik di Kabupaten Kudus ini menurut kami juga sudah cukup urgent karena memang itu diusulkan dari kebanyakan teman-teman yang ada di fraksi dan teman-teman yang ada di fraksi juga pastinya mengusulkan suatu perda itu dari aspirasi masyarakat yang mereka ampu dan ternyata setelah kami buka public hearing ini tadi ternyata banyak sekali masukan-masukan yang ada dan itu yang membuat keterbukaan informasi publik ini sangat urgent menurut saya. Oke, jadi memang semakin membuktikan bahwa emang ini perlu segera dibuat. Nah, targetnya setelah ada public hearing ini, kemudian apalagi langkah yang berikutnya untuk sampai nanti pada pengesahan? Oh iya, jadi mungkin ini juga sebagai informasi tambahan. Jadi setelah public hearing, itu besok kita akan menyusun dari pasal per pasal. Kami anggota Pansus didampingi OPD terkait mungkin Kominfo dan juga pastinya didampingi tenaga ahli dari akademisi untuk membuat perda dari pasal per pasal itu besok dan kalaupun waktunya tidak cukup akan dilanjut besoknya lagi dan setelah itu dengan tenggat waktu yang terbatas kami akan sahkan di paripurna. Baru setelah itu kita mohonkan kepada Pak Bupati untuk bisa membuat perbu dan juga tadi ada masukan bahwasannya minta dicatat juga di dalam rancangan perda itu bahwasannya setelah jangka waktu berapa lama perda ini dibuat perbubnya harus dibuat karena tadi masukan dari teman-teman juga banyak perda yang sudah kami buat tetapi perbubnya tidak dibuat. Oke, yang itu akhirnya jadi tanda petik perdanya mandul gitu ya? Iya, tanda petik karena juga belum bisa secara optimal dilaksanakan ataupun mungkin juga secara maksimal itu ditertibkan oleh Satpol PP. Kalau memang perbubnya juklak juknisnya belum diatur secara rinci. Gitu. Nah ini berarti targetnya ini akan disahkannya ini selesai pembahasan ranperda ini sampai disahkan ini kapan nih targetnya? Target kami mudah-mudahan di bulan ini. Di bulan ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan di bulan ini sudah selesai karena juga di bulan Agustus nanti kan akan ada pelantikan. Jadi teman-teman yang di Pansus ini kan tidak semuanya lolos lagi. Oke, berlanjut di masa periode berikutnya gitu ya. Oke, baik. Terus itu mudah-mudahan selesai lancar di bulan ini, Mas Fernando. Terima kasih, Mas Fernando. Terima kasih. Salah satunya adalah keterbukaan informasi publik dan ternyata setelah kita public hearing tadi ada masukan yang sangat bagus dari teman-teman forum komunikasi disabilitas. Ternyata mereka masih merasa belum terwadahi atau belum benar-benar mendapatkan informasi publik secara optimal. Salah satunya tadi ada masukan untuk memberikan fitur screen reader untuk disabilitas tunanetra itu tadi bisa menjadi masukan yang baik. Nah, mungkin itu untuk sedikit informasi kepada teman-teman sekalian. Ketua Pansus II Andrian Fernando juga menyebut usulan yang diterima dalam public hearing cukup relevan. Pihaknya akan mengkaji lebih dalam terkait dengan undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Misalnya, apakah perlu adanya sanksi dimasukkan dalam ranperda inisiatif keterbukaan informasi publik yang saat ini masih dibahas. Ya pemirsa, demikian tadi liputan khusus mengenai pembahasan ranperda keterbukaan informasi publik yang hari ini dilakukan rapat dengar pendapat atau public hearing. Saya Siti Wulandari, terima kasih, sampai jumpa.